Selamat bertemu kembali dengan channel Menolak Hantu, channel YouTube yang mengungkap berbagai fakta sejarah di wilayah Banyumas Raya yang selama ini masih menjadi misteri. Pada kesempatan ini, saya Ella Irma Evita mencoba melihat dari dekat keberadaan kelenteng Buntek Bio yang berdiri megah di Kota Lama Banyumas. Kelenteng ini terdapat di dekat aliran Sungai Serayu dan menjadi salah satu ikon kota tua yang menjadi cikal bakal Kabupaten Banyumas ini. Tepatnya berada di sebelah barat Pasar Banyumas. Nama saya Bambang Setianto. Saya lahir di Banyumas. Tahun 1953 bulan 11 tanggal 23. Mulai 1987 bulan 11 tanggal tua lah. Nah, aku dipanggil sama juru kunci di kelenteng sini. Ya, namanya Sowasam. Sekitar jam 8 malam. Pada waktu itu hujan besar. Nah, aku diajakin terus ke sini. Nah, terus sampai di sini aku lihat rumah ibadahnya itu, waduh, sudah kebangetan lah. Jadi atapnya itu kan dari geribik ya. Itu sudah pada jebol. Terus banjir, wah pokoknya ndak karu-karuan lah. Itu mungkin akibat dari pengurus kurang peduli, jadi ada genteng bocor, genteng melorot dan sebagainya, dibiarkan saja. Nah, akhirnya terjadilah di samping bocor juga usuk, reng, penglari, tiang itu banyak yang bontok, rusak. Nah, mulai saat itu, nah aku jadi terus merasa prihatin lah. Wah, ini rumah ibadah kok sampai begini. Jadi aku dalam hati mikir, ngono nih ngojo ngono lah, ini kebangetan lah. Jadi terus besoknya aku panggil minta tolong orang untuk bikin betul genteng. Nah, itu tahun 87 bulan 11 tanggal 2. Mulai tahun depan 1988, nah aku sama pengurus diangkat sebagai wakil ketua. Penembakan saat ini berupa bangunan bermotif Cina, baik pada wujud bangunan maupun ornamen-ornamennya. Menurut informasi dari berbagai sumber, kelenteng ini ada sejak tahun 1960 berupa bangunan non-permanen yang bentuknya kecil saja.
kita betul-betul prihatin lah, cari dana sana sini, ini diperbaiki dan sebagainya, termasuk surat-surat. Nah, diantaranya yaitu sertifikat tanah. Kita cari tahu. Nah, kebetulan dari almarhum mantan ketua itu namanya Tan Kim An. Nah, beliau itu bilang bahwa sertifikat kelenteng itu kan aku yang pegang. Nah, jadi akhirnya pas kita datang ke rumahnya, dia nunjukkan, nah terus tunjuk bawa sertifikat itu dari kamar keluar ke ruang tamu, tunjukkan sama kita. Wah, ternyata itu sudah hancur lah, mapnya hancur, kertasnya sudah kuning, aduh hancur-hancur lah, saya sampai ya ke ibaratnya. Nah udah gitu, nah itu kita lihat, wah ini masih bahasa Belanda, jadi pada waktu itu Evendom. Nah terus akhirnya kita pas kebetulan di Banyumas ada orang namanya Bu Lin Huan. Nah beliau itu bisa bahasa Belanda. Nah terus kita ke sono, nah minta tolong diterjemahkan. Nah itu ternyata rumah ibadah itu sini itu cikal bakalnya itu didirikan tahun 1826. Pada waktu itu perkumpulan orang-orang Tionghoa dan termasuk Kejawen. Jadi sudah ada pembauran saat itu. Nah udah kayak gitu terus berjalannya waktu kira-kira ya hampir 100 tahun kemudian lah, yang tadinya namanya itu Chunghwa Hui Kwan Hun Kyok menjadi Tegihwe. Nah sampai sekarang ini barang atau benda tinggalan dari Tegihwe itu yang bisa kita selamatkan itu kursi itu penjalin itu, ada 8 itu ya, belakangnya itu ada pahatan TGH, Tegihwe itu satu, yang kedua lonceng itu. Nah itu masih bisa diselamatkan, ini termasuk ya ada nilai historis lah. Nah terus di rumah ibadah ini dulunya itu ya fungsinya itu macam-macam. Jadi pernah juga untuk sekolah Tionghoa, sekolah duit tunggal, sekolah macam-macam lah fungsinya belakangan loh. Nah terus kira-kira 1963, nah itu dari lojo atau juru kunci kelenteng yang tadinya rupang atau patung para suci itu di rumahnya dia, akhirnya 1963 itu dibawa ke sini. Nah dari mulai di sini sebagai rumah ibadah, itu cikal bakal. Pada tahun 1990-an, kelenteng ini kemudian direnovasi menjadi bangunan permanen. Dan pada tahun 2006, direnovasi lagi menjadi tampak lebih megah dan diresmikan oleh Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur pada tanggal 9 April 2006. Kata Buntek Bio berasal dari bahasa Hokkien yang memiliki arti khusus. Bun berarti intelektual, Tek berarti kebajikan, dan Bio berarti tempat ibadah. Buntek Bio ya itu artinya
Bun itu artinya termasuk kayak sastrawan atau orang pendidikan atau orang terpelajar dan sebagainya lah. Itu bun. Kalau tek itu kebajikan. Bio rumah ibadah. Ya gitu. Jadi di sini itu ya bukan hanya cuma namanya saja ya. Dari kepengurusan kita pun ya selama ini kita peduli lah. Peduli apa? Memikirkan atau melaksanakan juga sumbangsi kepada lingkungan. Yang tadi saya sudah sebutkan itu ya berupa sembako, berupa kain kafan untuk perkumpulan kematian. Nah, terus laginya apa? Alat-alat itu difabel. Nah, terus ya yang lain-lain lah. Itu yang apa yang jadi kita semuanya itu kelenteng sini hanya sebagai wadah lah. Dari rakyat untuk rakyat. Jadi banyak umat dari mana-mana itu mau kaul, mau ada amal gitu ya kita tampung. Nanti di sini disalurkan lagi gitu loh. Nah ini. Sekarang Bapak menjadi ketua. Saya selaku ketua. Mulai 1976 ya. 1976 aku mulai jadi ketua. Nah ini tak terasa sudah berapa tahun itu. Sebetulnya aku sendiri berarti kan dari tahun 88 sampai sekarang kan 33 tahun ya. Ya, sampai sekarang udah. Nah, 78 aku jadikan pengurus. Nah, 78 jadi pengurus. Ya. Sorry. Apa? 1987, iya 1988 benar. Aku jadikan ketua, wakil ketua. Nah, terus 99 tahun 96. Jadi 8 tahun kemudian aku jadi ketua sampai sekarang. 96. Ya, sampai sekarang. Tak terasa bila 25 tahun ya. Ya. Nah, sebetulnya aku sendiri itu ya sudah pengen ngasok, letih. Ya, karena selama ini berbuat amal kebajikan itu ternyata tidak gampang. Tidak gampang itu. Harus betul-betul kita sesungguh hati untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kalau sudah panggilan jiwa. Nah, itu kalau menurut kepercayaan juga orang-orang yang sudah terpanggil jiwanya ya andilala kersane ngalah ya bisa lebih sesungguh hati lah. Secara etimologi, Buntek Bio berarti tempat bagi umat manusia untuk menjadi insan yang penuh kebajikan dan intelektual. Keberadaan kelenteng Buntek Bio menjadi salah satu penanda keberadaan orang-orang Tionghoa di wilayah ini pasca Perang Diponegoro. Sekalipun sebelum Perang Diponegoro sudah mulai berdatangan orang Tionghoa di wilayah ini, tetapi sejak wilayah Banyumas menjadi pampasan perang dan dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda, dimulailah era di mana orang-orang Tionghoa dengan sengaja didatangkan dan dibuatkan rumah-rumah sewa untuk mengelola ekonomi dan perdagangan. Sejak itu pula, di wilayah Banyumas terdapat banyak warga keturunan Tionghoa yang menempati rumah-rumah sewa dan masih bisa kita saksikan sampai sekarang. Sebagaimana lazimnya, kelenteng merupakan tempat ibadah bagi penganut ajaran Konghucu. Secara tradisional, bangsa Cina meyakini adanya 3 ajaran yang di Indonesia sering disebut dengan istilah
Tridharma atau 3 ajaran, yaitu Taoisme, Konfusianisme, dan Buddhisme. Ajaran ini diyakini telah ada sejak lebih dari 2500 tahun yang lalu. Di Kelenteng Buntek Bio Banyumas, konsep ajaran Tridharma tersebut diperluas mencakup berbagai agama dan kepercayaan lain yang dianut oleh masyarakat di wilayah ini. Kelenteng ini menerima persembahyangan berbagai agama kepercayaan yang ada, terutama keyakinan-keyakinan tradisional yang berlaku di masyarakat. Itulah kenapa di Kelenteng Buntek Bio terdapat altar Mbah Kuncung. Keberadaan altar ini bermula dari sasmita atau pesan gaib yang diterima oleh penasihat spiritual Kelenteng Buntek Bio bernama Lee Von Won pada awal tahun 1990-an. Lewat penglihatan mata batin, Lee diperlihatkan bahwa Mbah Kuncung adalah tokoh suci yang pernah hidup ratusan tahun yang lalu dan rohnya menjadi pelindung keberadaan orang Banyumas. Dari sisi antropologis, keberadaan altar Mbah Kuncung merupakan bagian dari pelaksanaan konsep akulturasi antara kultur Cina dan kultur Jawa. Gini Mas, dari dulu ya, nah sebelum aku tadi bilang itu konon ya, jadi dari sesepuh orang-orang Tionghoa maupun orang-orang Kejawen ya, dulu pun sudah bilang, sudah ada cerita dan sudah bilang bahwa pembauran di sini antara orang Tionghoa sama Kejawen itu memang sudah terjadi itu dari dulu itu cukup lama dan cukup baik, ya baik. Maka dari itu budayanya, pembaurannya pun sampai dilaksanakan di rumah ibadah ini, ya gitu loh. Tridharma. Nah ya, lah itu sini kan rumah ibadah Tridharma, Buntek Bio Banyumas. Lah kalau dari Tridharma itu kan 3 trinabi ya, trinabi agung. Jadi Nabi Konghucu, Mahadewa Taesang Lojin, satunya lagi dari Buddha Sakyamuni Gotama. Itu trinabi. Nah, di sini yang aku tadi bilang sudah ada pembauran dan saling menghormati dan sudah diwujudkan dengan pembangunannya itu ya salah satunya ini Joglo. Karena dari Dinas Purbakala maupun dari instansi terkait lah. Nah, itu pun dari dulu itu ini sudah dianggap salah satu cagar budaya. Karena ya itu umurnya sudah hampir 200 tahun. 1826 sampai sekarang. Nah, jadi adanya waktu itu mulai adanya pendopo itu sekitar 1972 atau 73 lah. Nah, itu diadakan mulai adanya bangunan pendopo. Kalau yang diresmikan Gus Dur? Nah, itu belakang. Jadi di gedung Tridharma 2 lantai itu diresmikan tahun 2006. Nah, pada waktu itu kita pun masalah mengundangnya ya lintas agama
masalah budayanya pun lintas agama. Nah, salah satunya kita berusaha untuk berkenan dari beliau ini, Gus Dur. Nah, itu untuk ada kenangan prasasti. Jadi kita dari pengurus pun ya ke Jakarta, ya menghadap beliau. Nah, akhirnya berkenan. Nah, itu ada prasasti di sini. Nah, dari peresmian ini tahun 2006. Nah, itu kira-kira sekitar setengah tahun apa 8 bulan kemudian lah. Dalam rangka Safari Ramadan. Nah, Bu Sinta Nuria Wahid beserta santri-santrinya, beliau pun bisa berkenan hadir di sini. Nah, jadi terus pada waktu itu ya kita pun berkenan bisa mengundang Sinuwun Tejo Wulan dari Solo, Keraton Solo. Nah, terus juga dari ya itulah pejabat-pejabat dari mulai wakil gubernur, bupati, terus tokoh Tridharma. Nah, kalau tidak salah itu itu waktu masih ada itu Kapolwil. Oh ya. Lah selang berapa lama kemudian lah terus ganti Kapolres. Ya, Kapolwil itu Bapak Boy Salamuddin. Ya. Selanjutnya bagaimana? Mungkin ada pesan atau harapan ke depan agar Kelenteng Buntegyo lebih bermakna bagi masyarakat sekitar. Ya, jadi ya kalau tujuan kami ya, khususnya pribadi saya, karena saya betul-betul merasakan pahit getir ngurusi rumah ibadah ini loh. Dari mulai rusak, terbengkalai, pokoknya kayak babat alas lah. Nah, itu kita merasakan. Nah, jadi akhirnya kita pun sepakat lah bahwa ke satu tempat ibadah Tridharma Buntegyo Banyumas ini jangan sampai terbengkalai lagi. Yang kedua, betul-betul diurusi dengan baik dan tetap mengamalkan kebajikan, peduli sama lingkungan. Nah, tetap dibina masalah pembauran lintas agama dengan baik. Jadi itulah apa kita ini pun di sini bukan hanya cuma sekedar untuk rumah ibadah saja. Nah, kita pun di sini ya apa masalah sawab pengayoman bagi yang percaya. Nah, kita pun di sini juga mengadakan contoh nih, seumpamanya kayak apa kalau orang-orang sing baru merasa ada kesusahan, kesulitan dan sebagainya lah. Nah, kalau mereka percaya mau datang ke sini juga kita layani. Nah, kita mintakan sawab. Ada sing untuk minum, untuk ketenangan jiwa. Ada juga sing untuk mandi, hilang seberbuyangnya tambah seger warase. Ada juga salah satu pengayoman itu ya ibu-ibu yang mau melahirkan anak, mengalami kesulitan. Kebetulan di tempatnya altarnya Mbak Kuncung, itu ada salah satu pusaka, itu pengayoman itu keris brojol. Jadi banyak itu sudah nggak tahu berapa puluh ibu-ibu, berapa puluh orang yang merasa kesulitan akhirnya percaya datang ke sini dimintakan sawab ya syukur alhamdulillah gangsar. Itu loh. Diceritakan kenapa ada altar Mbah Kuncung? Nah, altar Mbah Kuncung itu dimulai ada sekitar 1972. Ya, 1972. Nah, pada waktu itu sesepuh dari Jakarta. Nah, beliau itu datang ke sini dengan teman-teman. Nah, dia itu dapat petunjuk lah, dapat petunjuk. Nah, itu melalui kayak kerasukan ya. Nah, itu bilang masalah untuk keperluan rumah ibadah ini harus begini, pengurusnya harus begini. Nah, sudah selesai. Nah, terus datang lagi. Itu pakai bahasa Krominggil. Kula nuwun. Monggo. Niki sinten kula niki Mbah Kuncung. Mbah Kuncung itu maksudnya sing membantu pengayoman di sini. Nah, terus oh ya monggo Mbak, gimana gitu. Nanti Mbah Kuncung itu berkenan kalau kepengurusan bisa nerima
dan tidak membeda-bedakan orang yang ziarah. Ya, itu tetap dilayani dengan baik. Mbah Kuncung pun dibantu mbah-mbah sekitar dalam kota Banyumas dan sekitarnya. Di antaranya Mbah Kalanada, Mbah Nata Jiwa, Mbah Muruyung, Mbah Menganti dan lain sebagainya. Karena di dalam kota Banyumas dan sekitarnya itu yang namanya penyembahan itu kan banyak sekali. Jadi dari dulu sampai sekarang itu Banyumas terkenal pengayoman. Ibaratnya adem ayem gitu loh. Nah itu mulai saat itu, nah terus jadi ada altarnya Mbah Kuncung. Nah Mbah Kuncung itu juga pengayomannya luar biasa kepada masyarakat yang percaya, yang membutuhkan itu banyak sekali pertolongan. Gitu loh. Nah ini juga yang di kelenteng ini kan, rumah ibadah ini kan diapit sebelah utara sana Mbah Kuncung altarnya. Sebelah selatan itu 5 sumber mata air itu. Nah 5 sumber mata air, jenengan sudah tahu ya dari mana saja ya? Dari Kalibening. Ya. Jadi sebelah timur itu tadi ada urutannya mas. Di samping ada urutannya, waktu kita minta air sawaban itu pun kita bawa sajiannya. Nah sajiannya itu pun kelangenannya mbah yang di situ. Istilahnya. Jadi pertama Jawa Timur, sungai mata air Sungai Serayu, Dieng. Nah yang kedua ke selatan, Sumur Mas. Nah yang ketiga itu ke Bumi Jawa, Kulon Guji itu. Nah di situ ada Sendang Ayom. Nah terus yang keempat itu Kali Bening, yang untuk Jamasi Pusaka, Labuan itu cikal bakal. Lah ini tahun 97. Ya. Jadi kalau yang Mbah Kuncung itu tadi 92, 93, lah ini 97. Mulai ada gitu. Terima kasih sekali. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan kelenteng Puncak Bio semakin berkembang maju. Amin. Dan manfaat bagi semua warga masyarakat. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Begitulah adanya, sehingga warga Tionghoa dan warga setempat hingga kini hidup dalam suasana yang aman, tentram, dan damai. Demikianlah sekilas tentang kelenteng Buntek Bio Banyumas. Jangan lupa tonton terus video kami, like, subscribe, dan komen. Tekan lonceng agar Anda selalu mendapatkan video-video unggahan kami. Dan bila perlu, share ke teman, sahabat, saudara, dan kerabat agar channel kami berkembang lebih maju untuk menyampaikan berbagai informasi tentang misteri sejarah. Kita akhiri, sekian dan salam menolak hantu.